Pelaporan 225 orang terhadap Olivia Natania di Polda Metro Jaya yang merasa dirugikan akhirnya terus bergulir. Pada akhirnya Olivia Natania menjalani proses pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Olivia Natania pun mengaku dicecar 41 pertanyaan oleh pihak kepolisian. Dalam pengakuannya, Olivia Natania mengatakan jika memang dirinya lah yang memegang ATM sang suami. Maka seperti inilah Olivia Natania mengungkapkan perkembangan kasus atas pelaporan 225 orang terhadap dirinya yang merasa dirugikan terkait penerimaan CPNS. Majuan lagi boleh? Ini mundur. Ya baik, selamat malam rekan-rekan semua. Dari hasil pemeriksaan hari ini, klien kita Olivia diambil keterangan sebanyak 41 pertanyaan, dan itu semua dijawab dengan baik, dengan bagus. Jadi proses selanjutnya kami serahkan kepada penyidik. Ya, yang menyangkut dengan laporan dari saudara Titin, saudara Karno ya. Dan itu pun juga ditangkis semua oleh klien kita. Saya nggak mau nyampein apa-apa, cuma mau bilang mohon doanya aja biar semuanya berjalan lancar. Kita ikutin prosesnya. Oke. Kalau itu nanti aja, ya, itu masih dalam proses penyidikan, nanti akan disampaikan nanti. Kira-kira demikian. Kalau bukti baru itu belum bisa kita sampaikan karena itu nanti ada di penyidik. Oh, itu nggak ada. Ada bukti transferan segala macam, mungkin bisa dijelaskan lebih. Nah, itu nanti aja itu dalam proses ya, rekan-rekan semua. Karena ini kan udah proses penyidik, maka nanti aja. Suami yang tidak tahu apa-apa. Dan memang betul suami saya tidak tahu apa. Bukan karena tidak keterbukaan, karena statusnya ketika saya pacaran sama Raffi, saat itu dia status masih pendidikan. Dan ketika saya menikah, hari ini saya menikah, besoknya dia langsung berangkat untuk dinas. Jadi untuk komunikasi sendiri, kita ya kalau teleponan selayaknya suami istri baru nikah aja, gimana nggak ngomongin apa-apa. Tapi ya, kalau itu memang saya benarkan bahwa saya megang ATM suami saya. Mungkin itu biar pengacara saya yang jawab gimana. Nggak, tadi kan Mbak Owi menjelaskan kalau tadi ditanya ketidakterkaitan suami terhadap kasus ini. Saya jelaskan bagaimana dia mau terlibat. Waktu saya pacaran aja dia pendidikan. Setelah pendidikan gak berapa lama kita menikah. Setelah menikah, 1 hari setelah menikah, hari ini menikah, besoknya dia berangkat gitu. Sali pasti menyesali, makanya saya minta sama teman-teman mohon doanya aja biar prosesnya berjalan, mudah-mudahan semakin lancar segala-galanya gitu aja sih. Begitu, no comment deh saya. Supportnya seperti apa? Supportnya ya pasti doain saya, namanya orang tua pasti support anaknya. Tapi untuk masalah ini saya tidak mau disangkut pautkan dengan orang tua. Itu saya nggak mau ngomong di sini biar di kepolisian. itu nanti aja ya. Itu karena dalam proses penyidikan, maka nanti kita serahkan semua kepada penyidik. Kondisinya saya masuk angin sekarang, makanya mau buru-buru karena mau istirahat. Karena memang dia kan sudah cukup keterangannya, jadi saya pun minta untuk pulang duluan. Itu pulang duluan aja biar saya. Di hari dan tempat yang sama, suami Olivia Natania pun diperiksa oleh pihak kepolisian terkait laporan dari 225 orang yang merasa dirugikan oleh Olivia Natania. Suami Olivia Natania pun menjelaskan jika dirinya mendapatkan 33 pertanyaan dari pihak kepolisian.
Pertanyaan dari pihak kepolisian pun terkait dengan kasus yang sedang dihadapi oleh Olivia Natania. Maka, seperti inilah penjelasan dari suami Olivia Natania terkait pemeriksaan yang dijalaninya di Polda Metro Jaya. Rekan-rekan semua, hasil pemeriksaan hari ini, hasil interview cukup sampai di sini dulu, karena nanti akan dilanjut lagi, tapi belum tahu kapan. Semua kami serahkan ke penyidik. Kira-kira itu aja yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan. Oke? Kalau pertanyaan interview itu ada 33 pertanyaan, tapi dijawab semua sama klien kita. Kira-kira begitu ya Pak ya? Rafli tadi terkait apa aja mungkin pertanyaannya? Udah cukup Pak. Rafli gimana mungkin jadi saksi? Terkait pemeriksaan tadi, baik-baik saja. Semua pertanyaan yang dilontarkan dari pihak penyidik kepada klien kita dijawab dengan jelas. Kira-kira begitu. Itu aja pertanyaannya sekitar permasalahan yang terjadi. Ya, itu aja ya. Itu cuma buat Rafli aja tadi, Pak? Iya, buat si Rafli. Pak Rafli sendiri mungkin gimana maksudnya setelah Udah, kira-kira itu aja cukup aja. Nanti semua itu ada di penyidik. Kita serahkan ke penyidikan. Tidak tahu menahu dalam permasalahan dengan OI. Jadi semua rekening, tabungan, ATM dan lain-lain itu dipegang oleh OI dan Rafli tidak tahu menahu soal itu. Itu ya tadi yang dijawab. Justru itu kan saya sudah katakan tadi bahwa Rafli tidak tahu menahu karena ATM-nya semua dipegang oleh OI. Jadi OI yang pegang ATM itu dan nomor rekening semua juga melalui. Jadi Rafli tidak tahu masalah ini ya. Ya mungkin semua dari pertanyaan teman-teman sudah terjawab dari tim pengacara. Ya kurang lebihnya seperti itu. Tapi kaget gak sih terlibatan dilibat-libatin gitu? Ya kaget juga pertama awalnya. Sempat ada komunikasi sama OI? Ya Ada masalah ini? Ya sejauh ini ya kita cuman bisa menyelesaikan masalah ini dengan jalan yang ada ini seperti ini. Jadi begini aja, tadi kita udah jelasin semuanya, kita serahkan ke penyidikan ya, ke penyidik. Ya kira-kira begitulah rekan-rekan ya. Agenda selanjutnya mengalami apa Bang? Belum tahu. Untuk selanjutnya kita belum bisa pastikan bahwa akan diminta keterangan ulang ya. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Kira-kira demikian ya. Untuk OI sendiri bukan? Oke. Untuk OI sendiri? OI masih diperiksa atau gimana? Ya masih. Karena kan OI Rafli sedang pendidikan kan waktu itu. Langsung begitu menikah langsung pergi ke dinas di mana? Jangan tanya kepada Bang Raffi ya. Oke, sudah cukup ya. Cukup nanti. Yang penting Sudah cukup ya. kita serahkan semuanya ini ke pihak kepolisian untuk menyidik sampai tuntas. Oke, kira-kira demikian. Rekan-rekan. Oke, selamat malam ya. Kasus yang menimpa Olivia Natania pun turut membuat Farhad Abbas angkat bicara. Farhad Abbas menjelaskan jika dirinya diminta bantuan hukumnya oleh Nia Daniati, yang mana kini putri tercintanya Olivia Natania sedang menghadapi proses pelaporan 225 orang ke Polda Metro Jaya. Mengetahui Nia Daniati meminta tolong bantuannya secara hukum kepada dirinya, Farhad Abbas mengatakan siap membantu. Seperti apa yang diminta oleh Nia Daniati tersebut. Pokoknya ini datang sini, bilang tolong dibantu, biarpun ini anak tiri kamu, dia ini perlu bantuanmu, saya kenal kamu pasti membantu ya. Membantu apa dulu? Kalau konsultan hukum kan udah lawyer hebat nih, bahkan lawyernya Nia dan itu waktu berlawan saya dulu. Akhirnya kami bercerai. Kemudian kalau uang ya saya bilang berapa gitu kan? Karena membantu juga ada beberapa korban yang akan memberi kesaksian bahwa Agustin ini memalsukan tanda tangan. Asal diganti minimal 25 juta uang dia. Nanti selesai 75 mereka akan laporkan Titin. Ada. Nah, cuman saya bilang ya harus tuntas dong. Nah, tapi yang jelas
Apa motivasi kamu mengatakan itu untuk bimbel? Apa yang membedakan antara abu-abu bimbel atau abu-abu calo atau abu-abu jual beli atau abu-abu jamin dan janji? Yang mana membedakannya? Nah, kalau misalnya harga masuk pegawai negeri 25 juta, ya terus dibuat harus jadi hebat banget 25 juta jadi pegawai negeri kan kira-kira gitu. Kecuali ada yang 300 juta ya mungkin boleh. Tapi kalau 25 juta itu adalah uang-uang apa namanya ya? Harusnya orang berjuang belajar tiba-tiba mau cara mudah masuk bimbel yang belum harus pelajari tiba-tiba jadi gitu. Menurut saya harusnya kalau yang dihukum itu yang ditipu. Kenapa masih mau ditipu sama orang mau jadi pegawai negeri masih rela ditipu kan kira-kira begitu. Nah tapi kalau saya dua-duanya lah dihukum, dua-duanya di proses nggak ada masalah. Karena mau diapain lagi? Kita mau ganti uangnya juga katanya 9 miliar, uang dari mana 9 miliar kan kira-kira begitu. Uang, minta bantuan uang aja. Oh itu, udah secara tegas gitu minta. Ya untuk bantu OI, kan lagi nggak ada duit kan. Kalau dia ada uang, bahkan kalau memang harus barang dia kasih, saya kasih barang. Kan saya udah ketemu OI ya sebagai mantan ayahnya ya, dan saya sedikit memberi nasihat hukum juga. Di samping itu kan ada pengacara keluarga Nia dan Niati, Mbak Susan Di Agustina, yang mana kami sering berdiskusi gitu, dianalisa bukti-bukti, terus ditanyakan OI yang terima uang itu berapa, tujuannya, motivasinya apa. Peran Agustin ini sangat besar di sini kalau saya lihat. Karena Agustin ini bukan orang yang dikorbankan, tapi dia merupakan orang yang memanfaatkan situasi ini gitu. Artinya sekarang ketika dia ditagih, karena kemungkinan ada uang lebih dari 25 juta yang dikumpul, itu yang digunakan oleh mereka. Sistem multi level. Nah, jadi kita lihatlah nanti kalau penggunaan uang itu mungkin OI menggunakan hampir kurang lebih sekitar 1,5 miliar saja. Tapi dia merasa itu adalah bagian untuk membuat pelatihan untuk pendidikan dan sedangkan Agustin juga dan siapa lagi namanya? Dan Karno dan lain-lain itu adalah orang-orang yang menikmati. Kalau mereka menjadi pelapor, ya berarti mereka hanya mengkambing hitamkan OI saja. Di situ saya lihat. Tapi untuk selanjutnya silakan. Mungkin Mbak hanya Nia yang minta tolong biar bagaimanapun dia anak ya, karena OI kan kondisi sekarang dia nggak punya duit. Nah, jadi dia kayak anak kecil yang harusnya nggak usah dipercayai kan kira-kira menurut saya gitu. Harusnya orang kalau bekerja sama itu harus lihat rekam jejak seseorang. Apakah OI ini pernah melakukan atau membuat suatu prestasi? Apakah janji mereka ini masuk di akal? Apakah janji mereka ini bukan melanggar hukum? Jangan sampai perjanjian untuk berbuat jahat jadinya gitu. Jadi perjanjian berbuat jahat itu artinya ada orang yang membayar 25 juta yang ingin jadi pegawai negeri. Kalau mau jadi pegawai negeri, 25 juta kemurahan, tapi kalau untuk bimbel doang ya itu wajar. Nah, sekarang mereka bayar ke Agustin berapa? Nah, karena saya tanyakan ada yang dibayar ke si ibu itu 100 juta. Tapi OI cuma terima 25. Sedangkan mereka buat tanda terima sendiri melalui tanda tangan palsu. Jadi seolah-olah OI yang menerima, padahal tidak. Ya, itu aja. Saya udah tanya, sebenarnya bimbel-bimbel tuh banyak. Bimbel mau masuk Akabri, CPDN ada. Saya nggak tahu kalau jadi PNS itu ada bimbelnya. Gitu saya tanya. Setahu saya sih, kalau bimbel-bimbel biasanya jadi apa aja bisa. Kemudian teman ada latihan fisik, renang dan lain sebagainya. Gitu. Kalau OI berpikir 25 juta, tiba-tiba dia untung-untungan, lu masuk, lu bayar gue, nggak pun cukup 25 juta ya itu bodoh-bodoh dan pintar-pintar dia. Tapi menurut saya sepintar-pintar dan sebodoh-bodohnya ada akibat hukum kalau ada yang dirugikan. Nah, sekarang pertanyaan saya, berapa OI terima uang, manfaatnya kemana, berbagi sama siapa, siapa yang menerima, berapa jumlahnya, di mana, kapan, dia harus jelaskan. Nah, di situ dia akan bisa menjelaskan bahwa Agustin punya peran. Harusnya Agustin itu nggak usah dilaporin, dia harusnya dilaporin orang-orang. Jadi siapa yang dirugikan OI, laporkan OI. Siapa yang dirugikan Agustin, laporin Agustin. Nah, jangan Agustin dan OI, peran Agustin meyakinkan sebagai guru orang yang percaya, kemudian begitu rugi dan dia udah menikmati, buktinya ada miliaran, tiba-tiba dia melaporkan OI, kan kira-kira seperti itu. Ya, Bu, ya kira-kira itu. Itu aja. Kasus ini bukan pelajaran buat OI atau buat Nia dan Niati. Kasus ini adalah pelajaran buat orang-orang yang ditipu ini, supaya jangan mudah ditipu. Jangan mau masuk pegawai negeri bayar 25 juta, terus nangis-nangis termehe-mehe. Ditipu sama calo, kan itu aja persoalannya. Kalau masuk, ya kan? dia diam. Misalkan nih, lulus ya. Saya berdoa, yang mau nyogok juga masuk, yang ngasih uang itu masuk juga. Sama-sama sekalian.
begitu dia nggak lulus di PNS dia ribut. Nah, ini kan satu perbuatan jahat kan, iya kan? Benar nggak Bang? Iya dong. Jadi orang-orang itu yang mau lolos diganti sama dia mau ganti orang dengan uang 25 juta. Ditanya gitu nggak mau, kata itu udah bimbel. Dan uangnya dikembalikan ini nyogok katanya, kan gimana gitu. Oke. Beda. Saat ini Nia itu dia mengungsikan diri dulu sementara di apartemen punya dia, kemudian Oi. Oh, di Tapi sebelah. di sebelah. Iya. Kemudian apa? Ya kalau ketemu saya tadi ketemu mereka ketemu itu. Ya seburuk-buruk ya orang buruk pasti ada baiknya. Sebaik-baiknya orang baik ada buruk ya, kayak gitu ya salah. Artinya ya dia menganggap saya itu ada ide, ada jalan keluarnya lah. Intinya Pikiran lah ya. yang penting itu bukan hanya nasihat, bukan nasihat parhat, tapi DP. Ya maksudnya uang bantu. Oi suaminya semua datang. Bang Susan Ini selalu barusan datang. pulang. Ini kita makan, biasanya nyanyi juga. Ya sama support. Saya tuh yang lah saya dari takutkan beliau. kalau uang itu dikasih buat Nia dan Niati. Tapi ternyata tidak. Saya jamin tidak. Karena kita sudah buka semua rekeningnya, kita sudah print dan saya Sekarang sudah saya lagi ngejar apakah dia ngasih ke suaminya atau keluarga suaminya gitu. Kalau ada bukti sih bahaya gitu. Tinggal panggil aja orang-orang yang sudah diambil uangnya itu, suruh kembaliin aja. Karena beda kalau lawyer mungkin ada. Kalau kan kamu ini kan apa? Kalau pengacara jasa lawyer ada di undang-undang. Tapi kalau kamu, saya nggak melihat apa ya. Misalnya saya kasih contoh, kalau tiba-tiba kita bilang itu operasi liver ginjal di luar negeri 1 miliar, di Indonesia 5 juta. Tiba-tiba orang datang semua kata murah. Tiba-tiba kau ambil uangnya, kemudian nggak ada dokter ya gimana itu? Itu kan bohong kan kira-kira gitu. Pikiran saya. Ya ceritamu kayak gitu juga. Ya tapi saya bimbel katanya gitu. Berapa 25? Katanya ada lebih dari itu enggak. Nah, nanti kita akan kejar ke Titin. Nah, dari nyanyinya pun dia sedih. Mungkin sedih karena khawatir ditangkap, diproses. Itu aja. Tapi sudah